عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. عدد كل حرف كتب أو يكتب أبد الآبدين، ودار الداهر سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وشدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. أما بعد. Pertama-tama marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan segala limpahan rahmat taufik hidayahnya kita pada malam hari ini dapat berkumpul kembali di majelis yang mulia ini, yang mana pada malam hari ini kita mengadakan acara atau berkumpul di sini dengan tujuan untuk menghauli seorang wali Allah Taala, yaitu Datuk kita Datuk Muhammad Arsyad Al-Banjari atau yang biasa kita kenal dengan Datuk Palangkaraya. Sekaligus kita menghaul daripada guru kita yaitu Syekh Kasbul Anwar bin Nabi Ismail Al-Banjari. Mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan yang demikian, mudah-mudahan segala dosa-dosa kita, dosa ibu bapa kita, dosa guru-guru kita dan keluarga kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan segala hajat kita kabul, dan mudah-mudahan kita berada husnul khatimah indal maut. Amin amin ya rabbal alamin. Di dalam beberapa salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala wa ana naf'a bi'ulumihi wa 'ulumihi fid dharain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Syahada sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala atas akibatnya, yang adalah mereka itu turun-temurun dahulunya di dalam qalbul jahil, bahwa diadakannya seorang alim yang menghimpunkan akan ilmu zahir dan ilmu batin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdullah Al-Banjari nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Syahdan lagi ittifaq kebanyakan anak-anak dan dzurriyyat Maulana itu atas lidah yang satu meriwayatkan akan asal Maulana itu dan manaqibnya hingga wafatnya, khususnya Alim Al-Allamah Haji Muhammad Khatib bin Alim Al-Allamah Mufti Haji Ahmad bin Maulana Syekh Muhammad Arsyad. Terlebih sah pada riwayatnya ia menerima akan riwayat daripada bapaknya dan daripada segala bapak marinanya seperti Mufti Haji Jamaluddin dan Qadi Haji Abu Sa'ud dan Khalifah Haji Syihabuddin dan lainnya. Maka inilah kisah atau manaqib riwayatnya, yaitu seorang laki-laki yang saleh namanya Abdullah pada zaman Sultan Tamhidillah bin Sultan Tamhidillah pada satu kampung namanya yaitu Lokdabah. Jadi Datuk Kalampayan itu dilahirkan di kampung Mangbangaran Lokdabah. Di situ Sidin dilahirkan. Ngaran Abah Sidin yaitu Abdullah.
Lokabang itu kalau di dalam manakib enam tabanar pada ini itu dikisahkan dia bulan itu dahulunya ada kampung, tapi hutanan. Dan yang badiam di Lokabang itu hanya sidin dia dua lagi pilih. Apa sidin? Nama Abdullah itu jenang badiam. Dan asalnya daripada Abdullah ini atau abah daripada satu Kalampayan, yaitu sidin kada asli orang Banjar. Tapi sidin ada madakan orang Hindi, orang luar daripada orang Banjar. Karena sidin disuruh oleh orang tua sidin, disuruh oleh keperluan sidin berdakwah keluar daripada kampung sampai ke Kalimantan. Dan sidin ini Abdullah, nama Abdullah abahnya daripada Datuk Kalampayan ini orangnya pintar luar biasa. Saking pintarnya sidin ini banyak yang artinya apa mengintai sidin, banyak nang hendak lawan sidin ini banyak, menjadikan sekufu lawan sidin banyak hendak. Dan sidin ini dia jadi buronan, diancam dia orang, dicari-cari orang sampai sidin singgah di Kalimantan bertamu lawan Sultan Tamkidillah, lalu sidin menimpat berdiam di Kalimantan, lalu disuruh berdiam di kampung Lokabang. Dari situ padang hutanan situ sidin. Jadi bila raja atau Sultan Tamkidillah itu hendak Lokabang, sidin berjalan biasa itu kepada hendak berburu. Karena sidin si Abdullah tadi dicari-cari orang Belanda. Dan orang Belanda itu mencari sidin karena sidin pintar orangnya, alim, pintar masalah peperangan, politik, harap orangnya pintar. Lalu diincar Tuhan Belanda, ya, disembunyikan oleh Sultan Tamkidillah di Lokabang tadi. Nah, jadi sidin disuruh bagian sampai ke anak. Tiada mempunyai akan anak, artinya sidin ini lawas dah kawin di bagian di Lokabang, lawas kawin ke anak. Maka duka cintalah mereka berdua, artinya dua laki ini sebab yang demikian itu. Maka tadarru' dan berdoalah ia memohonkan dzurriyyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidin tidur aja kan isin anakan lawas tapi ada putus asa. Minta terus kepada Allah supaya diberi anak. Maka diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala akan ikhlas hatinya, maka dikabulkan oleh Allah taala akan permintaannya, dan buntingnya lah istri, dan buntinglah istrinya kira-kira lalu masa buntingnya 6 bulan, maka melihat kedua laki istri yaitu Abdullah dan Aminah. Jadi ngaran Abah Sidin Abdullah, ngaran Mama Sidin Aminah. Pada malam 21 Ramadan bahwa sekalian kayu dan batu tersungkam sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air sungai beku diketahuinya oleh keduanya bahwasanya ia Lailatul Qadar. Jadi pada kandungan umur 6 bulan Mama Sidin dan Abah Sidin, ini dua laki ini ditemui oleh Lailatul Qadar. Ditemui tanda itu sudah bahwasanya orang yang pajangan lahir ini orangnya orang Arab. Ini 6 bulan tetapi ini dasar biasanya jauh bulan bila orang berkegiatan tanda anak itu pajan bagus, pajan baik, ditanda lah. Cuma kadang-kadang aku bilang ada tanda itu pajan baik, kalau gue bukan dari berarti anak ini pajan pajan baik kan? Cuma kebiasaan tanda ya kan? Bila rahatan betianan rancak bertamu atau bermimpi enam baik, artinya didatangi wali, didatangi tuan guru, pokoknya bermimpi enam baik lah. Rancak majelis ta'lim, mimpinya tak, ya kan?
rajab artinya ke majelis-majelis sholawat, majelis zikir dalam mimpi tadi. Nanti tanda anak nang di dalam kandungan itu pacar jadi orang haram. Itu tanda. Cuma bila ada tanda dan itu kan mesti diopang. Cuma ini tanda kan. Ya kan? Almarhum guru juga almarhum guru sungguh sidin rahatan ditianakan dalam parut itu mulai bulan apa? Bulan pertama sampai ke 9 datang terus tuan guru, datang terus orang alim, datang terus bubuhan wali dalam mimpi sidin. Datu kalampayan umur 6 bulan dalam kandungan didatangi Lailatul Qadar alahan wali. Alahan madawati datang, maka datangnya itu kada seorang anak berdua lagi bini nang ditamui, ya kan? Ditamui 2 lagi bini dan memohon keduanya kepada Allah Ta'ala mudah-mudahan anaknya yang di dalam bunting itu alim zahid. Ulang mana alim zahid? Alim itu orangnya ilmu, zahid bang orangnya zuhud. Artinya zuhud itu artinya ada hendak lawan dunia itu pada ketidur, cuma tetap diikuti, tetap dicari, tetap dikejar dunia. Cuma karena mengejar dunia karena disuruh aja. Kada mengejar dunia karena hendak apa cinta lawan dunia, kada. Itu kada zahid ngarannya. Orang zuhud inya tetap berusaha, tetap mencari dunia, cuma dunia itu inggit tangannya aja orang zuhud. Nah, ini nanti doakan saja mudahan ujal sidin anak nang di dalam kandungan ini kena alim orangnya zuhud pula. Ya biar ada alim aja cuma zuhud juga. Zuhud lain zuhud lain zuhud. Nah ini bahaya. Alim juhud. Nah ini bahaya. Apa bahayanya? Juhud terus. Ini ada. Nah kalau orang ini pulang ada alim tapi zuhud bagus saja juga, ya kan? Muntakapu mana alim mana zuhud, oh bagus lagi orang itu. Mudahan kita bertahan ya Allah. Mudahan anak kita cucu kita bertahan itu mudah-mudahan mana alim zuhud pulang. Tapi tidak dapat 6 bulan ini biar surga sudah surga dunia, ya kan? Anak alim surga dunia pak, ya kan? Anak membela biar sugi tapi membela ampun lah, ada ampun, ya kan? Malah orang sugi tapi alim mana zuhud, wah tolak tas, mudahan kita dapat perkataan. Maka manakala sempurna bulannya lahirlah seorang anak laki-laki pada malam Kamis jam 13 Safar tahun Hijriah 1122 Hijriah. Jadi sidin lahir itu malam Kamis jam 3 bulan Safar itu 13 tahunnya 1122 Hijriah. Jadi kada tempat tabuha kalau kemudian sidin Syekh Saman. Kalau Syekh Saman itu mengkada salah daerah sidin itu lahir tahun 1123. Ini Syekh Saman. Jadi ada sidin 1122 Hijriah. Kalau Syekh Saman 1122. Tapi itu hasilnya setahun. Cuma alim pemburuan pada seorang. Nah ini pula, ya kan? Artinya muridnya Tuhan, gurunya Anom, ada apa? Cuma apa? Muridnya apa sih gurunya Tuhan, ilmunya Tuhan. Dan saja dalam orang bayang setahun Tuhan pada pemburuan. Cuma alim pangkat tinggi dan apa sih? Sama. Bulan Safar lahir aslinya. Yang bernama Muhammad Arsyad, namanya Muhammad Arsyad Al-Banjari itu gelar. Manakala sampai umurnya 8 tahun sempurna akalnya
lagi taat pada ibu bapaknya, membikinlah ia akan pekerjaan yang ajaib-ajaib yang tiada layak dengan muda umurnya. Ini gawian sidin itu mulai lagi itu sudah kada kayak kanakan kebanyakan tuh ada. Setengahnya diantaranya melukis ia akan rupa-rupa gambar kayu dan lainnya yang amat elok pada suatu lauk daripada papan. Nah ini sidin ini kan dulu melukis, menggambar. Gambar sidin ini harap benar, harap benar. Akan-akan di zaman waktu itu kada tenang bisa menggambar kayak sidin. Sidin sudah bisa. Tulisan sidin bagus, ya kan? Orangnya pintar, pemikirannya pintar. Maka pada waktu itu datanglah Sultan Tamkidillah beserta rombongan melihat kelakuan Muhammad Arsyad dan Kalambayan tadi. Kita melihat dan Kalambayan menggambar bagus benar. Nah ini dia jor-jor Sultan ditanda akan-akannya pintar. Ya itu biasanya pangle ditanda. Bila tulisan bagus, bila gambar bagus, itu tanda orang pintar, rapi, benar. Ya. Tapi bila tulisan kayak dikikih ayam, atau tulisan yang kayak modelnya, tapi ini kada besar aja, ini besar bujur kayak itu tulisan asal lah, kayak apa, kayak dikikih ayam, itu tanda orang tuh tak kurang sedikit. Cuma kadang madahakan bang kurang tulisan mau ular atau kada pintar kada. Jadi banyak aja lah dokter tuh kayak mau ular tulisan. Ya, tahu ya bang. Jadi kayak itu tuh tahu juga. Cuma artinya kebiasaan tanda akal orang itu sempurna daripada gawiannya, tingkah lakunya. Itu kata bebinian tuh apikan. Tanda bebinian tuh apikan. Kata Allah hari ini Tuhan mencari bini lah, ya kan? Bila hendak malik maba tahu pebinian to apikan pajangan di hatinya bededede. Kata Allah, ya lah, nah hatinya bededede. Bila bededede kita paling berarti kita paling juga orangnya. Iya, kita hendak tahu. Di rumah pulang bila hendak tahu tuh orang tuh agamis atau kada. Jadi saat ini kalau bersudah aktif dari orang yang belum kawin mencari ini, nah, hendak tahu tuh orang tuh katujuh lawan agama atau kada hobinya, lihatin apa yang dibacanya. Artinya di rumah tuh apa yang paling banyak, ya kan? Buku apa yang banyak? Oh banyak buku apa masalah apa? Atau ini majalah itu, nah kita belajar tak. Bila banyak masalah artinya masalah agama berarti orang kita dulu di agama. Nah itu mengetahui ujur orang bahari lah, tahu ujur adanya lah. Anak membersih dia pulang lihat WC-nya, nah itu pulang. Banyak aja dulu orang tuh anak berdatang, itu kalau orang tua berita, anak berdatang lah, yalah. Lalu aku empat KWC itu orang lucu nama Cingok. Jadi orang WC, oh WC-nya bagus, bersih, dia berukat bersih. Betul karena pulang anak melihat beginian ini nak orangnya penguliran gak kada kak, suruh ke rumah aja, bawain makanan dulu, itulah, yalah, orang tua itulah. Bawa makanan kita, nah jangan Tuhan menilai hati kita cuma makan. Ini lelaki kami bini kan. Bila makannya bakulung, nah pengumuman. Ini adalah, nah jangan makan bakulung. Pengumuman. Bila makannya laju, cepat, rapi, rajinan orang. Ya ada makan bakulung, iyalah. Iyalah makan bakulung lah, iyalah. Lambat banget untung. Kadang tak dulu kucing mau bibit itu seorang. Itu tanda wajar orang berhari. Bila makan pulang berbunyi, kalau makan berbunyi kicap-kicap.
Ya, itu tanda orang tuh batuk nyaman. Iya nih. Kayak gitu. Ada hendak sakit, tanda batuk nyaman. Itu juga orang bahagia. Nah itu main kita supaya jangan kita tukar kucing dalam karung. Orang bahagia bagus sih. Kalau jujur katanya Allah alam ya. Cuma artinya kayak Dato' Malambayan sini kan dilihat oleh raja, gawian sijen rapi, tulisan bagus, gambar bagus, berarti orang pintar. Terus orang pintar sih. Ya, lalu diambil oleh raja, dibawa ke istana. Nah, di sini timbul karamat Dato' Malambayan. Dan setengah daripada karamat Datuk kita waktu sidin lagi halus ialah adat sultan itu pada tiap-tiap malam menghimpunkan akan beberapa menterinya pada suatu tempat untuk menjaga rumahnya. Nah, inilah tadi lagi halus sudah kelihatan karamat. Umur sidin kurang lebih 8 tahun dibawa oleh raja istana. Jadi di istana tadi raja itu kan bila malam itu kumpulkan sidin penjaga menteri bisa menjaga raja. Dan adalah Maulana yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu tidur beserta mereka. Nah, jadi ketutup orang, jadi guring di penataran. Maka pada ketika akhir malam bangunlah seorang menteri yang tidur bersama-sama Maulana yaitu Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Maka dilihatnya Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari itu terangkat daripada tempatnya kira-kira sehasta. Lagi halus umur 8 tahun, rahatan guring di kepala taran pendopo. Raja guring kamar di dalam sidin lawan bubuhan penjaga menteri guring di kepala taran. Di sepertiga malam ada si bangun nih. Rahatan bangun melihat Datuk Malambayan tak angkat awak singin sehasta. Rahatan guring orangnya lagi halus. Maka dipegang oleh menteri itu akan dia, maka bangun dan menangislah ia. Kemudian ditanya oleh menteri itu akan dia, apa sebab engkau menangis? Baca ada bangun untuk ya hilang dari sini. Jadi orang tak angkat tak kajut. Lalu nih penjaga tak kajut melihat Datuk Malambayan tak angkat sehasta tangkap sidin. Sehasta tinggi. Ditangkap oleh penjaga, oleh menteri, tabangunan sidin. Pas tabangunan menangis Datuk Malambayan. Tapi kenapa menangis? Jawabnya, aku bermimpi seorang laki-laki membawa akan daku naik ke langit. Kenapa engkau pegang akan daku? Maka bangunlah akan daku. Jadi ujar Datuk Malambayan, ulun menangis karena dia membangun itu. Dan peralatan guring tadi ada orang membawa ulun naik ke langit. Oh ini mimpi naik ke langit bisa naik ke langit. Kita mimpi bakal bisa ambil. Itu bakal naik. Nah, jadi ulun jika andaikan sedang bakal ditangkap kok telin tetap ditangkap kan dari sini tuh ini tidak ada. Durian sini tidak ada. Cuma rahatan naik ditangkap. Dapat ditangkap, jadi naik ke atas. Ini di antara karamat sidin, ya, karamat sidin. Dan pada suatu malam melihatlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad akan Lailatul Qadar, tatkala diketahuinya maka memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan ilmu yang memberi manfaat dunia akhirat bagi dirinya dan zuriat hingga turunan. Ini yang pertama. Sidin bertamu Lailatul Qadar terus lebih pasahali. Daripada sampai 7 kali. Jadi yang pertama sidin meminta ilmu bermanfaat dan minta dzurriyyah yang jadi wali pada tahan sampai 7 turunan. Tahun budi bertamu pulang, minta itu pulang 7 turunan pulang. Akhirnya minta sampai hari kiamat anak turunan sidin itu jadi wali pada tahan. Ini orang alim. Ya kan? Orang yang berisi ilmu bermanfaat. Nah makanya di Kalimantan itu bila lain daripada keturunan Datuk Malambayan bila membuka majelis jarang orang ngomong banyak, jarang. Kecuali ada hubungan lawan sidin. Bila ada hubungan lawan sidin, orang itu pasti diwali. Doa sidin.
Makanya coba kita lihat bila lain pada keturunan datuk atau kada sangat lawan datuk ini bersambung baik apa nasab bin nasab, dzurriyyah bin nasab atau dzurriyyah bin sanad kada ada. Jangan harap majelis itu bangun berkah. Artian berkah itu maksudnya nih bertambah terus. Makanya di Quran di Kalimantan ini wilayah Sidin Asia Tenggara itu wilayah Datuk Kalampayan. Wilayah Datuk Asia Tenggara. Kalau Kalimantan, mobil khusus Kalimantan Selatan itu wilayah Pulau Unggul. Wilayahnya di kita ini wilayah Pulau Unggul. Ya, se-Indonesia, se-Asia Tenggara ampunnya Datuk Kalampayan. Makanya bila ada orang menuntut ilmu kita berdoa bagi sekolah mengesahkan ujar sidin bila ada orang menuntut ilmu orang Kalimantan menuntut ilmu langsung keluar pada Kalimantan jarang ilmunya berberkah. Kenapa? Katulahan lawan itu. Jadi paling kada bila hendak menuntut ilmu di sini dulu 3 bulan atau 6 bulan barang di sini. Mengambil ilmu Datuk ya, ambil barokah Sidin karena Datuk Kalampayan Sidin menuntut ilmu di Mekah, Madinah sampai ke Mesir sampai Kulit itu kurang lebih 30 tahun, 25 kurang lebih. Asli menuntut ilmu ada nang berdagang ada nang berjualan ada. Jadi Sidin datang ke Kalimantan tujuannya apa? Hendak menyebarkan ilmu yang diambil Sidin daripada guru-guru Sidin, diantaranya Syekh Salman Al-Madani. Bahkan Sidin ke Madinah berbaiat dengan Syekh Salman Al-Madani. Sidin diangkat langsung menjadi khalifah mutlak Syekh Salman Al-Madani. Jadi khalifah mutlak artinya apa? Sidin nang mengambil barataan ilmunya Syekh Salman Al-Madani dan Sidin diangkat oleh Allah menjadi wali hukumnya di wilayah Indonesia kan ke Asia Tenggara Sidin. Makanya kita ya mudahan dengan barokah mahauli Sidin ya sedikit alakat hari ini kita sedikit mudah-mudahan barokah Sidin kampung kita aman sejahtera mendapatkan rahmat yang banyak kebaikan yang banyak di kampung kita mudah berkah. Karena Nabi sudah bersabda ujar Nabi inda dzikril auliya dan sinar rahmat artinya ketika dibacakan manaqib atau diingatkan tentang kisah-kisah wali dikenang akan kisah wali itu dicintai akan wali itu maka Allah menurunkan rahmat ke tempatnya kepada orang yang membaca orang yang hadir mendengarkan dan semua ke tempat itu kampung itu diturunkan rahmat oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dapat jalan. Tadi baca syair pulang maulid ya lah. Orang baca maulid itu fadilahnya benar-benar mudah-mudahan ya, mudah-mudahan. Dan Maulana Syekh Muhammad Arsyad wafatnya itu di Martapura pada tahun Hijrah 1227 Hijriah. Jadi Sidin meninggal itu 1227 Hijriah di bulan Syawal. Bulan apa ini? 6 bulan Syawal. Dikuburkan di Kalampayan yang maklum dan masyhur diziarahi oleh ahli negeri, maka seyogianya hendaklah dahulu bagi orang yang ziarah beradab minta izin hormat kepada penjaga makam itu. Jadi kita bila hendak ziarah ke makam Sidin beradab dulu. Jangan asal nyelonong masuk, jangan. Ya dan beradab. Kenapa? Karena akulahan. Bahari kan nampak akulahan. Jadi bahari tahun 80-an lagi dulu itu dari perawatan Nabi Kanang aneh-aneh itu dari awak. Kenapa? Situ ada penjaganya. Siapa yang menjaga? Datuk Betok. Datuk Betok itu menjaga daripada dzurriyyah Datuk Kalampayan. Itu Sidin kada bersahabat tapi murid. Kawan guru. Ini amun murid kawan guru ada bapak. Kalau nyepak kawan bersahabat jangan. Jangan apa kan ini janganlah. Jangan nak bersahabat kawan Tuhan nyata. Kawan bang jangan buat. Amun nambah kalau punya antara murid kawan guru khadam aja pun khadam ada masalah. Ini
asal jangan berikat kawan, jangan berikat sahabat. Karena bila berikat kawan atau berikat sahabat, mengalih kena rahatan mati, rahatan meninggal, mengalih. Ya, karena rahatan kita naja, artinya naja itu rahatan sakaratul maut, karena huma datang hendak minta balas. Lagi hidup kita minta lawannya tak kurungnya terus. Aku anak ini, aku anak sana, anak sini, anak situ, ya, ini sahabat. Nah, bila sudah kita hendak sakaratul maut, kada kawan apa lagi, nah jadinya kesempatan sebuting jadinya lagi aku kurungnya aku pulang, gantian kita. Karena ada kau apa-apa. Nah, di sini nanti bakaran lawan malakal maut. Nah, ini hati-hati. Dan selamat kita bertahan nah, wallahu a'lam bishawab. Dan inilah sedikit daripada riwayat hidup daripada Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari untuk Karampaya. Mudah-mudahan dengan barokah kita membaca sedikit daripada riwayat hidup beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Bagi semuanya belum berjalan salah dan khilaf boleh minta maaf, minta halal, minta ridha, mudah-mudahan dalam bulan berjalan tadi belum sampaikan tadi bermanfaat bagi kita, terutama bagi guru sholat, dan mudah-mudahan dengan barokah kita berkumpul di sini dengan niatan kita menghaul beliau, mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kita, guru kita, keluarga kita, jiran tetangga kita, dan kaum muslimin muslimat di mana saja mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala zahir dan batin seumur hidup, dan mudah-mudahan kita bertahan beriman masuk syurga hisab dan dikumpulkan bersama dengan kekasih kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam syurga jannah ala dunia al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri hasadin idza hasad, wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, min syarri waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. La ilaha illallah, Allahu akbar, walillahil hamd. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أفضل الذكر قال أنه لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.
وإلى
الشمس بنت وإذا رحمة بنت أحمد وإذا أسماء بنت أبي بكر وإذا بسرية بنت قطب سلمت وإذا رزق أمنة بنت أسلم وإذا رسول بنت أسلم وإذا محمد بن أسلم وإذا محمد صالح بن رافع وإذا رافع بن حجر وإذا كان سلاح بن رافع وإذا مسقط بن داود وإذا بن قرصم بن قصص وإذا رحمة الجنة بن مسقط وإذا مسقنا بن مسقط وإذا درديا شاه بن هذا وإذا قرصم بن قرص وإذا مسقط صلاة بن مسكن وإذا مريم بن كبر وإذا حجي عبد الحميد بن حجي بستان وإذا حجي قرصم بن حجي يمين وإذا حجي أبو الحميد بن حجي إدريس وإذا سكري بن أبل وإذا سكري نور بن حجي أبو الحميد وإذا حجي بن مالك وإذا سيدي رحمة بن حجي وإذا حسنة بن أسقيا وإذا بن حجي محسن وإذا سمسيا بن محمد وإذا حجي بن حجي إبراهيم وإذا رجمنا بن دهن محمد وإذا أسقيا بن حجي رسولي وإذا سملة بن زكريا وإذا حجي بن حجي بصرة وإذا حجي سمسون بن حجي مصر وإذا حجي بن حجي عمران ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم افتح لنا السماء بنورهم ورفع مكانهم في مكان الهدى واجمعهم مع الصالحين في جنتك دار القرار اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم قربا من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعافهم اللهم انزل الرحمة والنعمة والمغفرة والشفاعة من أهل قبورهم اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقا قادرا تفرقا معصوما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.